Kesusahan besok juga ada lagi. Iya, betul. Nggak usah mbok tanggung semua sendiri. Halo, kamu bukan juru selamat. Ngapain ya? Dia ini jahat banget sama aku gitu. Iya, padahal dia nggak lihat juga betapa jahatnya dirinya. Selamat datang di Studio Choi dan Digital Ministry bersama saya Ricky Leo di acara Ngobras, ngobrol santai bareng. Kebalik dong, ngobrol santai. Oh bener, ngobrol santai bareng pastor. Ini sudah keberapa kali saya jadi host Ngobras tapi lupa terus ya kepanjangannya. Oke, saya sekarang di studio bersama dengan Pendeta Kesha. Selamat datang Kak Kesha. Hai, thank you Leo. Hai teman-teman. Ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal overthinking. Nanti orang ngomongin OVT ya, overthinking. Gitu, singkat OVT. Nah, mungkin kita mau tahu dulu nih Kak, sebenarnya overthinking ini apa sih, dan ini ada garis batas yang jelas gak? Karena mungkin orang nggak bisa membedakan antara orang yang lagi mikir secara mendalam gini dan juga overthinking. Itu bedanya apa itu Kak? Oke, sebenarnya secara sederhana yang paling membedakan adalah dampak. Kalau overthinking itu memikirkan secara berulang terus-menerus tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia berpikir berulang-ulang, berarti secara frekuensi ya, itu sering berulang-ulang, tapi dampaknya dalam pemikirannya itu dia akan stres. Nah itu overthinking tuh dampaknya yang kelihatan ya. Dan kita lihat perbedaannya dengan berpikir yang dalam itu masalah dampak. Lalu masalah yang dipikirkan. Overthinking itu benar-benar mikirin seluruh aspek hidup yang sebenarnya nggak bisa kita jangkau. Tadi masa lalu. Kalau masa kini masih kita jangkau ya anyway. Kalau masa depan pun kita belum bisa jangkau kan. Jadi overthinking itu satu akumulasi bentuk frekuensi dan juga kesatuan pikiran dari masa lalu, kini, dan masa depan. Berarti overthinking ini lebih ke ini ya, eksistensial gitu. Gimana tuh eksistensial, maksudnya gimana tuh? Maksudnya memikirkan apa ya? Lebih ke keberadaan, tapi juga ngomongin mikirin masalah juga bisa juga ya. Oh bisa. Nggak harus kayak saya ini siapa? Oh itu beda. Kalau itu justru berpikir dengan dalam. Nah, gitu malah. Bedanya garis batasnya itu di dampak, Leo. Okay. Jadi kalau berpikir mendalam itu sifatnya pertama lebih reflektif. Oh gitu. Kalau berpikir mendalam itu reflektif. Dan dampaknya dia akan mendorong orang untuk mendapatkan pencerahan. Jadi either itu refleksi atau solusi. Tapi beda kan ya, tadi overthinking tuh akan stres, cenderung depresi gitu ya. Dan tidak menemukan titik kalau overthinking itu. Tapi kalau berpikir mendalam sifatnya lebih reflektif dan tidak sangat menyeluruh dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Enggak, berpikir mendalam itu ke bawah. Nah kalau grafiknya gini, berpikir mendalam itu ke bawah, titik sekarang dia ke bawah. Kalau overthinking, titik sekarang dia muter, masa lalu, masa kini, masa depan, muter dan spiral. Jadi apa? Bundet. Kalau overthinking. Nah itu. Oh gitu. Dan yang dampaknya itu yang paling kelihatan ya. Yes. Stres. Yes, depresi. Anxiety. Anxiety juga ya. Ya itu ya. Berarti perbedaannya ya. Tapi ada orang yang mungkin, tapi bisa ya kayak orang berpikir mendalam, terus tiba-tiba jadi overthinking malah gitu ya. Oh bisa. Kalau dia lepas dari titik reflektifnya, gitu ya, berkubang pada hal yang sangat kelihatan juga perbedaannya itu, berkubang pada hal yang nggak bisa dia kontrol dan dia ubah. Biasanya overthinking itu salah satunya adalah berpikir tentang masa lalu, kini, dan masa depan yang nggak bisa dia ubah. Iya. Atau di luar kontrolnya. Tapi orang yang berpikir mendalam itu akan menjadikan dirinya tuh sebagai orang yang jadi apa yang bisa aku lakukan? Oh gitu. Oke. Kapasitasku di mana? Oke, aku bisa melakukan ini. Iya. Gitu. Tapi hati-hati, bisa juga ke overthinking bisa kalau nggak menjaga diri.
Oke, gitu ya, berarti hati-hati ya. Ya nanti gitu. Alasannya enggak, saya nggak overthinking, saya cuma berpikir berdalam aja. Jelas beda. Padahal udah stres gitu. Iya benar. Betul. Tapi kakak ini nggak banyak gak ketemu kasus-kasus yang mungkin dilayani, ketemu dalam pelayanan gitu. Mungkin anak-anak muda. Ini kan kasus kan secara general ya. Jadi bukan menuju ke orang tertentu ya. Secara general terjadi ya. Bisa ku katakan sangat banyak sih Leo. Karena overthinking itu adalah salah satu mungkin gak pas terminologi ini, tapi aku akan menggunakan aja karena gak nemuin hal yang lain. Awal dari penyakit mental kebanyakan orang di dunia modern ini. Oh gitu. Awal dari penyakit mental. Awal. Ya. Awal dari penyakit mental ya. Mungkin ada case yang tertentu yang Kak mungkin pernah temui gitu. Banyak sih tentang keadaan perekonomian yang gak stabil sekarang membuat orang jadi sangat overthinking. Padahal misalnya nih in case dia masih punya kerjaan. Oke. Orang yang berpikir mendalam dalam kasus ini misalnya, dia akan tahu bahwa ini lagi gak stabil, tapi dia masih bekerja. At least masih ada yang dia bisa kerjakan kan, gitu loh. Soal bagaimana pekerjaannya ke depan dia gak tahu, tapi hari ini adalah hari ini aku akan jalani. Nah itu kalau orang berpikirnya mendalam ya, dan dia akan merencanakan dia punya ini nih. Tapi kalau overthinking misalnya dalam case ini, dia masih punya kerjaan. Tapi dia berpikir, aduh gimana ya kalau nanti aku tiba-tiba dipecat, gimana ya kalau aku gak punya pekerjaan gimana. Tapi dia doing nothing untuk melakukan yang terbaik di pekerjaannya gitu. Ya buat apa kamu khawatir kalau kamu gak doing the best thing as you can gitu. Nah itu beda tuh misalnya. Gitu. Ada yang udah mikir gini, saya mau kerja ini, udah dapat kerjaannya nih. Tapi habis itu overthinking, nanti saya pensiun gimana ya. Padahal masih kayak 30-40 tahun lagi gitu. Tapi itu bisa masuk ke berpikir yang mendalam sih. Ya kalau dia punya planning, tergantung itu menggerakkannya nggak. Aku mau pensiun begini, aku akan mulai hari ini saving atau apa, supaya aku bisa bertahan di pekerjaan ini. Aku akan tiap hari melakukan yang terbaik yang aku bisa. Kalau aku gagal, aku akan coba lagi, kayak gitu-gitu loh. Kalau berpikir mendalam. Tapi kalau overthinking tuh dia akan sibuk berpikir tanpa doing nothing gitu. Jadi alih-alih dia khawatir tentang masa depannya, tapi dia nggak melakukan yang terbaik di masa kininya. Ya sama aja bohong malih kan gitu ya. Iya. Oh, I see. Oke. Kalau gitu, kalau kita berpikir kayak gitu ya. Tapi kita tidak mengambil satu langkah keputusan, itu akan cenderung jatuh ke overthinking. Iya. Orang overthinking itu tanpa bermaksud apa-apa, lebih dia akan terhisap pada lumpur doing nothing, other than thinking. Banyak cenderungnya gitu. Ini ya kayak saya lupa namanya itu apa ya, selalu negative thinking gitu kayak. Bisa. Apa ya namanya itu istilahnya, Iya. Apa self blaming, apa playing victim. Oh bisa itu akibatnya. Ya? Oke, bisa juga bisa. Playing victim juga. Bisa. Kayak dunia ini jahat banget sama aku gitu. Iya, padahal dia nggak lihat juga betapa jahatnya dirinya. Padahal sama-sama jahat gitu. Iya. Nah orang yang berpikir mendalam itu dia akan melihat, ada bagianku nih di masalah ini gitu. Apa yang masih kuperbaiki ya. Aku gak bisa ubah orang lain dan keadaan. Tapi aku masih bisa ubah diriku. And that's all gitu. Okay. Itu kan dari sisi perekonomian ini tadi kan case yang ada lagi gak selain itu, kayak mungkin apa hubungan dengan Iya. Misalnya relasi dalam keluarga nih ya, atau relasi dengan Pak Sutri atau pacar lah, atau calon suami atau calon istri gitu ya. Kalau dia punya trauma, orang kalau punya trauma itu kecenderungannya kalau gak pulih dia akan overthinking. Artinya ketika dia mendapatkan pasangan yang baik, dia selalu gampang parnoan, berpikir kalau selingkuh gimana ya, kalau putus gimana ya. Padahal di masa kini hubungannya sih oke-oke aja. Ya. Pacarnya juga cukup bertanggung jawab, tapi dia merasa nggak pernah cukup gitu loh hari ini. Nah itu overthinking itu gitu, nggak pernah cukup hari ini. Gitu. Oke. Gitu. Bagaimana kalau soal ini, ada nggak yang case misalnya setelah dia kehilangan gitu? Case-nya lebih spesifik apa?
Oke, kedukaan lalu. Mungkin habis kehilangan ini orang tuanya, mungkin itu bisa masuk. Dia takut kehilangan lagi. Ya. Bisa takut kehilangan atau mungkin sudah kehilangan jangan. Kehilangan. Sudah kehilangan, maksudnya ini dirinya. Orang tuanya meninggal. Gitu. Lalu dia di dalam ini posisi yang berduka gitu tuh, bisa nggak kayak gitu? Bisa, sangat bisa kok, sangat bisa. Cuman yang menarik adalah begini, tragedi dalam kehidupan kita atau trauma atau apapun itu sebenarnya selalu punya dua mata koin. Tinggal kita milih yang mana. Apakah tragedi itu kayak khotbahku tanggal 8 kemarin ya. Apakah tragedi itu akan kita pilih menjadi jalan untuk membuat kita jadi berpikir mendalam, which is refleksi, dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, atau membuat kita justru masuk dalam lumpur hisap yang semakin dalam overthinking itu. Melihat bahwa hidup ini gini. Hidup ini overthinking itu, hidup ini kalau orang overthinking selalu berpikir hidup ini tuh pasti the worst-nya. Benar sih, orang bijak mengatakan kamu harus berpikir yang paling buruk supaya kamu siap gitu ya menerima. Iya sih, tapi kalau overthinking itu berpikir yang paling buruk dan dia percaya itu akan terjadi. Sayangnya itu gitu loh. Nah, padahal soal kematian, orang yang berpikir mendalam akan semakin sadar bahwa gak ada orang yang gak akan mati. Aku juga pun akan mati one day. Bahwa ini adalah giliran, misalnya ayahku atau ibuku, ya udah aku terima itu. Sekalipun aku masih sedih apa segala macam, tapi aku tahu bahwa hidup ini singkat. Maka aku akan berusaha menjadi orang yang sebaik mungkin dalam kesedihanku. Nah, orang overthinking akan cenderung begini, hidup ini gak ada artinya ya. Ntar lagi pasti aku akan mati. Beda ya pandangannya gitu. Lalu apalagi tuh hal-hal yang membuat dia jadi melihat kematian itu menjadi sesuatu yang nggak bisa dimaknai. Nah itu loh, orang overthinking tuh agak sulit memaknai sesuatu. Orang berpikir mendalam akan selalu dapat memaknai sesuatu, sepahit apapun hidupnya. That's it. Ada yang ngomong gini kayak sampai dia tuh ngomong udah aku mati aja gitu. Ada yang mikir saya nggak tahu itu masuk ke overthinking ya. Jadi dia mikir sampai akibat dari overthinking bisa. Itu ada kecenderungan ini ya, kayak suicidal thought gitu ya, pikiran untuk bunuh diri itu masuk gak sih? Itu termasuk juga sih karena overthinking itu kan kayak kita masuk dalam labirin tuh Leo, nggak melihat cahaya, nggak melihat ada setitik terang, nggak melihat ada jalan keluar sekalipun sedikit gitu ya, dan ekstrimnya akan begitu memang, gitu bisa. Makanya aku bilang awal dari penyakit mental. Awal loh ya. Bukan penyakit mentalnya, tapi itu awalnya. Itu awalnya. Berarti overthinking tidak bisa dikategorikan sebagai ini ya. Nah itu tidak dalam kapasitasku ya. Mungkin ya bagi teman-teman yang lebih ahli tahu. Tapi at least dari pengalaman dan dari pendampingan, bahkan pengalamanku sendiri. Kalau overthinking itu tidak disadari dan tidak ditemani gitu ya, bahkan tidak diobati, dia bisa menjadi awal dari penyakit mental selanjutnya. Salah satunya itu. Sama ini juga ya, kan ada itu ya di dalam kayak memang ini sih di pikiran aja, tapi itu bisa nyambung sampai ke tubuh gitu loh. Bisa sakit gitu kan. Iya betul. Orang overthinking kalau dia lagi kumat overthinkingnya dan dia nggak punya tools untuk menyadari dan mengobatinya itu. Nggak semua tapi kebanyakan dari pengalaman dan pendampingan tuh biasa karena perut itu brain gut kita, second brain kita tuh di perut. Yang aku baca ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang yang overthinking dan bahkan sampai anxiety apa segala macam itu akan bermasalah di perutnya. Either dia GERD atau mah biasa atau jadi diare. Karena tadi ya, menurut buku dan banyak ahli yang aku baca gitu, perut kita itu second brain. Jadi otak dan perut kita tuh terhubung banget gitu sebenarnya. Gitu ya, overthinking bisa kemana-mana. Bisa ke sesak nafas, psikosomatisnya banyak banget. Psikosomatis ya sebutannya ya. Saya mau sebut itu tapi lupa ya, psikoterapi. Psikosomatis. Tadi Kak ngomong soal terang ya, tidak ada terang. Jadi masuk dalam labirin berpikir bahwa nggak ada terang, nggak ada jalan keluar gitu ya. Nah,
Bagaimana kok ada nggak terangnya itu kita bisa lihat di dalam Alkitab? Oh banyak. Yesus adalah terang. Itu pasti. Anyway, itu semua udah tahu ya. Tapi gini, Yesus itu adalah Allah dan manusia yang membuat kita percaya bahwa segelap apapun hidup ini, dia adalah contoh dari Allah yang menjadi manusia, bahwa dia bisa menghadapinya dan itulah terang. Gitu. Jadi terang itu dalam dirinya bukan berarti dia lari dari masalah, tapi terang itu adalah dirinya dan membuat dia menghadapi gelap yang paling gelap. Disitulah terang. Gitu. Ini filosofis teologis ya teman-teman ya. Dan jangan salah, ada banyak tokoh Alkitab pun overthinking juga. Gitu. Sam, apa tokoh yang overthinking? Itu apa Kak contohnya? Yang paling kelihatan sebenarnya di Perjanjian Lama itu Daud dan Elia ya. Kalau Elia bahkan sampai ke suicidal thought ya gitu. Lalu Daud juga sekalipun tentu dua tokoh ini berada dalam fakta dari ketakutan, yang satu dikejar ratu gitu ya, perempuan berkuasa, yang satu dikejar Salomo. Saul, Raja Saul. Sorry salah. Faktanya ini yang membedakan ya. Orang overthinking secara faktual dia tahu dia takut. Tapi overthinkingnya itu dibuahi, berpikir terus menerus sering gitu ya, dibuahi jadi membuat dia sangat percaya bahwa fakta ini akan menjadi fakta di masa depannya. Padahal kan belum tentu. Ya kan? Nah, di mana buktinya? Misalnya Daud, kita udah kelihatan banget lah. Daud itu kan meraung-raung kayak apa gitu. Dan berpikir bahwa hidupnya selesai, dari jurang yang dalam, ku berseru kepada Tuhan, kayak gitu-gitu tuh menjadi salah satu teriakan overthinkingnya gitu. Dan yang menarik, Tuhan gak pernah menghalangi overthinking itu kan, tapi menemani Daud untuk sampai pada titik dia naik gitu. Tapi overthinking kan sebuah respon kan ya? Ya, betul. Jadi akhirnya pada tergantung kita juga. Oh betul. Jadi betul. Saya melihat contoh juga dalam Alkitab itu. Menurut saya yang salah satu orang yang paling layak untuk overthinking itu si Paulus. Maksudnya di posisinya saya udah. Iya betul. Kehilangan semuanya. Bentar lagi dicambuk, bentar lagi dipenggal kepala saya gitu. Menurut saya kayaknya yang paling layak, dia tuh orang yang salah satu yang layak untuk overthinking gitu. Iya kan? Di dalam surat-suratnya itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Iya, itu bukan ayat kesuksesan ya. Oh iya dong. Itu ayat penderitaan. Halo. Iya dia apa ya? Maksudnya tentu tiap tokoh itu punya cara untuk mengcounter dan mengembrace overthinkingnya sendiri gitu ya. Paulus juga bilang bahwa aku nih, ya elah aku kurang apa sih, pernah dihajar iya, hampir mati iya, mau dibunuh iya gitu loh ya, nggak punya apa-apa juga iya dari orang yang punya apa-apa, tapi gitu lihat gitu bahwa apakah aku pernah khawatir? Nggak mungkin lah, Paulus nggak pernah khawatir anyway. Tapi cara dia coping itu loh yang benar-benar membuat kita yakin dan percaya bahwa oh iya ya, overthinking tuh bisa dilawan gitu loh. Tapi coping ini mungkin lebih spesifik ya. Coping itu bukan distracting ya? Bukan. Yesus kan coping mekanismenya apa? Dia menghadapi kan salibnya. Iya. Tapi ini dulu, mungkin jelaskan dulu coping itu apa ya? Oke, coping itu sebenarnya cara orang menghadapi sesuatu yang berat dalam hidupnya. Sehingga kalau itu menjadi coping mechanism, berarti ada mekanisme mental, psikologis, bahkan coping mechanism iman yang membuat kita akan pakai itu untuk mengatasi overthinking kita. Oke, sedangkan distracting itu denial. Denial sebenarnya menurutku distracting itu denial. Bahwa kita butuh jeda dari pikiran kita itu pasti, butuh pengalihan itu pasti, tapi kalau kita nggak sadar bahwa pengalihan itu sebenarnya hanya sementara, itu jadi denial. Tapi ini batasnya jelas nggak sih itu antara coping dengan mencoba untuk mengalihkan denial gitu tuh? Jelas lah, orang
Orang coping itu bisa ke distract, bisa, tapi dia akan balik lagi menghadapi sampai selesai. Oke. Orang denial, masalahnya itu dia tahu, ya udah, gitu aja, biarin aja. Kayak hopeless gitu ya? Ya bisa jadi ke situ sih. Bisa jadi ke situ pada akhirnya. Orang dia merasa masalahnya lebih besar daripada dirinya, dia merasa traumanya lebih besar daripada dirinya. Bahkan secara nggak sadar, tanpa bermaksud menghakimi, dia percaya bahwa lukanya jauh lebih besar daripada Tuhannya. Betul. Gitu. Oke, siap. Bahkan sampai sejauh itu, tanpa bermaksud apa-apa ya. Ya. Gitu. Terus bagaimana Alkitab ini bisa mungkin menjawab itu, Kak? Yes. Menjawab tentang overthinking. Yang pertama, menurutku Tuhan tuh nggak pernah memerintahkan kita untuk denial sama overthinking kita. Tuhan nggak pernah marah sama overthinking kita. Iya. Tuhan memberi kita kesempatan untuk sejujur-jujurnya pada dirinya, pada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Jujur aja bahwa kamu takut, bahwa kamu berpikir ini dan itu, jujur aja. Semakin jujur overthinking, salah satu tools untuk mengatasi overthinking adalah jujur pada Tuhan dan dirimu sendiri. Itu jalan yang pertama. Dan yang kedua, orang yang jujur pada Tuhan dan dirinya sendiri itu sebenarnya punya kekuatan untuk melangkah. Satu langkah, dan itu cukup. Oke, Daud takut, iya. Dalam pelarian, iya. Tapi dia gak berhenti di pelarian kan. Even dia lapar, dia minta makan di bait, bukan di bait Allah, makanan yang menjadi persembahan kan. Padahal itu sebenarnya gak boleh. Tapi cara dia untuk bertahan ya begitu gitu loh. Jangan hanya overthinking you are doing nothing gitu loh. Oke, overthinking boleh. Tapi ayo melangkah, satu langkah aja. Gitu loh. Jadi kadang orang overthinking itu harus dipaksa untuk melangkah satu aja langkah. Karena kan dia berpikirnya 100 tuh. Nggak bisa. Satu langkah dulu aja. Makanya salah satu tips nih teman-teman, ketika aku mendampingi diriku sendiri dan orang-orang lain yang punya masalah berat, biasanya tipsnya cuma satu kalau aku sedang mendampingi. Kalau hidupmu lagi berat banget, berpikirnya gak usah panjang-panjang. Hidupmu lagi berat banget, berpikirnya untuk hari ini satu langkah aja. Satu langkah aja. Oke. Makanya kan ayat Alkitab benar-benar mengatakan kesusahan sehari, ya cukup sehari, nggak usah pakai diakumulasi. Halo, nggak bisa ditukar poin ya, gift itu nggak bisa ditukar duit. Kalau bisa kita kumpulin kesusahan banyak-banyak gitu kan ya, bisa ditukar nih kuponnya Tuhan gitu. Nggak ada, kesusahan besok juga ada lagi. Betul. Nggak usah mbok tanggung semua sendiri. Halo, kamu bukan juru selamat, ngapain ya? Gitu. Tapi ini juga ya, Marcus Aurelius juga ngomong. Kalau filsuf. namanya ya filsuf gitu ya. Overthinking itu kayak ini sih. Kita berpikir bahwa suatu saat nanti akan menderita. Oke, itu bisa kemungkinan terjadi. Yes, ya. Tapi kalau overthinking sekarang itu kayak kamu membuat penderitaanmu kayak 2 kali gitu. Ya memang benar. Padahal belum tentu waktu itu menderita kan. Kalau menderita pun itu sekali aja di sana. Gak usah dibuat dulu. Sekarang tuh jangan dulu gitu. Betul. Orang yang berpikir mendalam tuh bedanya ini. Dia tahu dia akan menderita dan hidup itu adalah menderita. Tapi selalu ada kemungkinan aku gak menderita. Dibuka dong 2 kemungkinan itu gitu loh. Nah, orang overthinking tuh hanya mau membuka 1 kemungkinan. Dan itu paling jelek. Orang berpikir mendalam, dia akan mengakui bahwa selalu ada 2 kemungkinan di setiap saat. Gitu. Oke, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang praktis. Asik. Aplikatif. Asik. Ya benar. Bagaimana Kak langkah praktisnya ini ya? Oke. Yang pertama kan tadi aku bilang jujur ya, jujur sama Tuhan dan dirimu sendiri. Metodenya banyak jujur ini. Bisa doa yang paling klise dan paling utama sebenarnya. Tapi cara untuk kita jujur dengan diri sendiri dan Tuhan adalah banyak. Bisa nulis. Tuliskan aja, daftarkan semua gerakan tanganmu untuk nulis. Karena gerakan tangan tuh sebenarnya terapeutik loh. Terapeutik juga ya gerakan tangan. Bukan ngetik di HP. Anyway, beda. Tulis semua kekhawatiranmu dalam 1 kertas. Tulis dan baca. Misalnya itu salah satu. Makanya journaling salah satu metode psikologis yang sebenarnya menolong. Bukan untuk memberimu jawaban atas kekhawatiranmu, tapi menolongmu untuk menenangkan dan menyadari, oh aku tuh khawatir tentang banyak hal tuh.
gitu. Nah, setelah didaftarkan itu, kalau yang pernah aku lakukan dengan diriku sendiri adalah setelah aku lihat daftar, aku akan lihat secara objektif. Mana kekhawatiranku yang bisa aku tangani dalam diriku dan aku ubah dalam diriku, mana yang gak bisa. Biasanya kalau aku udah begitu akan kelihatan lebih banyak kekhawatiran yang bersumber dari hal yang gak bisa aku ubah. Orang lain, penyakit, situasi, cuaca. Cuaca kita gak bisa ubah ya kan. Sedikit yang bisa aku ubah. Berarti itu logika aja. Oh, ngapain aku khawatir tentang banyak hal yang gak bisa aku ubah ya. Ya udah, aku concern pada yang aku ubah. Gitu. Iya. Ya itu juga saya juga itu sih ya, maksudnya. Cuman saya bukan nulis, saya ya nulis tapi lebih ke mind map. Ya betul. Bisa. Karena kalau misalnya cuma di pikiran tuh itu kayak masih abstrak gitu loh. Iya. Tapi ketika ditulis itu setidaknya tervisualisasikan. Betul. Dan kita bisa lihat koneksi-koneksinya gitu. Betul. Dan mulai perlahan. Ya setidaknya tidak, meskipun tidak selesai, tapi at least sudah ada gambaran. Iya, itu menolong, itu terapeutik juga. Iya betul. Yang menggerakkan tadi, ya betul. Itu sangat penting ya, maksudnya zaman sekarang karena kebiasaan ngetik, jadi orang meninggalkan menulis. Padahal menulis itu banyak manfaatnya juga. Ya, tangan yang bergerak, sentuhan, itu memberi efek relaksasi loh. Betul ya. Jadi jangan tinggalkan menulis ya. Dan membaca ya membaca itu menurunkan ritme. Overthinking tuh 100 kali lipat lebih cepat pikirannya. Nah, membaca adalah latihan untuk menurunkan speed itu. Itu akan sangat terkoneksi. Budaya literasi itu menolong kita untuk punya cara pikir yang pelan-pelan, satu-satu, tersistematisasi, bertahap. Jangan tinggalkan membaca anyway. Iya. Mungkin mereka mikirnya, kan sekarang udah ada ini TikTok ya, atau ini aja deh, belajar apa dari sini aja, atau ini Kak ada yang kesini apa namanya, karena itu kayak dia kalau overthinking itu akhirnya dengar ini motivasi biasanya termotivasi ya gitu. Itu nggak salah, tapi itu bukan obat. Iya kan, jadi ini kan motivasi kayak terlalu ini sih ya, terlalu apa ya, apa istilah, nggak realistis ya. Iya, kadang itu nggak realistis ya, kadang itu ya, terkadang. Ya seperti itu. Oke Kak, mungkin sekarang sebagai penutup Kakak bisa nggak kasih pesan supaya lebih nampol lagi pesan kita dari overthinking hari ini, supaya lebih overthinking lagi. Benar. Kok lebih overthinking lagi ya? Semoga lebih overthinking ya. Enggak anyway, bercanda. Oke, pesanku cuma satu untuk diriku dan teman-teman. Tuhan nggak pernah melarang kita untuk nggak overthinking. Artinya kalau sedang overthinking jangan dilawan. Maksudnya jangan di denial, jangan dimarah-marahin dirimu sendiri bahkan orang lain. Ya udah diakui aja. Diakui bahwa aku sedang overthinking, lalu pelan-pelan dicari sumbernya apa. Kebanyakan 90% orang overthinking tuh memang karena trauma. Siapa sih orang hari ini gak punya trauma? Banyak gitu kan ya. Tapi dicari akarnya dulu, lalu dilihat akarnya, dan pelan-pelan dikenali, disahabati traumamu itu. Kalau kamu menyahabati traumamu, maka overthinkingmu tuh akan menjadi lebih lunak, bukan jadi nggak ganas gitu. Itu sih. Jadi oke, kalau memang hidup kita ini dipenuhi overthinking, ya udah terima aja, nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan pernah membuat overthinkingmu itu menjadi Tuhan atas dirimu. Ingat ya, aku underline lagi ya. Jangan pernah membuat overthinkingmu itu menjadi Tuhan atas dirimu. Kesusahan sehari, cukup sehari, udah. Besok ada lagi. Oke. Gitu. Thank you. Ini ya, jadi sebenarnya ada paradoks juga ya Kak. Maksudnya ketika kita mencoba melawan, itu justru semakin overthinking. Justru dengan menerima itu ya justru jadi lebih calm gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Kesha sudah jadi narasumber hari ini. Aku boleh kasih satu tips lagi? Oke, satu tips lagi boleh Kak. Oke. Bayangkan kalau kita sedang naik motor, overthinking itu ngebut kecepatanmu di 100. Itu kecepatan kamu berpikir. Kalau kamu udah sadar kecepatanmu udah 100, 120, bayangkan ini mobil atau motor. Saranku, tekan rem pelan-pelan.
Kan gak baik ya 100 km kita tekan rem itu bisa jadi kecelakaan toh. Tekan dulu 199 aja udah bagus. 9 terus ke bawah, nanti ke bawah. Tekan rem. Jangan lupa tekan rem. Jangan kamu tekan gitu, nanti gak baik. Tekan pelan-pelan dengan banyak metode yang sudah tadi kita sharingkan. Gitu. Oke, siap. Oke, thank you. Dan juga terima kasih juga untuk setiap penonton setia Ngobras yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yes. Cek juga di YouTube channelnya Chosen Digital Ministry dan juga channelnya Klasis Solo gitu ya. GKI Klasis Solo. GKI Klasis Solo ya. Situ banyak renungan-renungannya juga. Yes. Dan juga banyak podcastnya juga sudah banyak ya terkumpul. Sekarang kalian bisa cek-cek di sana gitu. Kalau begitu saya Regilio pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. God bless you.